Baik, setelah ini akan kita dengarkan Mauidhah Hasanah, dan sebelumnya untuk Umi dan Bapak Kepala Sekolah bisa duduk kembali ke tempat. Kepada beliau, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Darut Tazkiyah Abina Ki Haji Nur Qasim, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabil karim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, yang saya hormati kepala sekolah beserta jajaran Dewan Asatiz wal Asatizah Pesantren Darut Tazkiyah, yang saya muliakan para wali santri, baik itu dari kelas 9, kelas 12 dan dari mas santri kelas 13, anak-anakku semua yang mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang Allah cintai, menjadi orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidak ada kalimat yang paling indah kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar, nikmat yang agung buat kita semua, anak kita semua. Kita berharap nikmat ini terus sampai kita dapatkan, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada kepala sekolah dan para jajaran, para dewan asatiz yang telah berjuang luar biasa, baik untuk hari ini maupun semua kegiatan yang dengan sabarnya mendidik anak-anak kita selama 3, 6 dan 7 tahun, yang semoga lelah mereka Allah ganti dengan kebaikan yang berlimpah dan di atasnya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kedua juga kepada para santri yang alhamdulillah atas kerjasamanya selama ini anak-anak kita sampai ke ujung dari proses pendidikan di pesantren ini. Dengan sabarnya, dengan doanya, mudah-mudahan itu semua menjadi jalan mereka kelak menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan berbahagia ini, saya selaku pengasuh pesantren Darut Tazkiyah atas nama pribadi dan juga para dewan asatiz tidak bisa mengungkapkan kata-kata yang paling dalam kecuali adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mudah 3, 6 dan 7 tahun itu bukanlah hal yang perkara yang mudah mendidik anak kita itu semua. Ada yang dulunya nakal-nakal sedikit, alhamdulillah sekarang menjadi baik. Alhamdulillah yang dulunya baik sekarang menjadi lebih baik. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hantarkan, mereka semua akan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah insya Allah. Pesan saya yang pertama kepada anak-anakku, bagi yang SMP, kalian ini masih betul-betul, kalau ibarat anak itu masih sangat perlu untuk perbaikan dalam berbagai pihak. Jadi istilahnya belum matang. Kenapa belum matang? Karena nanti yang mematangkan kehidupan itu dua. Yang pertama hendaklah dipelajari, didapat dari kehidupan secara langsung. Yang kedua adalah dari guru-guru yang sangat-sangat khusus yang harus kita cari sampai kita mati. Karena hidup ini
tidak boleh berhenti mencari ilmu. Bahkan kalau kita tahu nanti malam kita akan mati, maka kita tetap harus mencari ilmu. Bahkan kita disuruh menanam kalaupun besok datang hari kiamat. Ini artinya bahwa kita tidak boleh merasa puas dalam hidup. Kita ini hidup dalam kehidupan ini masih sangat-sangat miskin ilmu. Maka pada orang tua kami berharap kepada anaknya disupport terus untuk belajar dan belajar. Karena nanti pada prinsipnya pada akhirnya biarlah Allah yang menentukan hasilnya seperti apa. Nah yang kedua, kalian hari ini yang SMA, yang aliyah, besok tuh ibarat berenang sudah mulai masuk ke pinggir sungai. Kalau hari ini di pondok kalian itu berenang di kolam renang, airnya diam, tempatnya terbatas. Besok kalian sudah harus berenang di sungai, airnya mengalir dan dia mulai lebih panjang perjalanan. Maka dari itu ilmu di kolam renang ini dipakai, dipersiapkan untuk tantangan yang lebih besar. Kenapa? Karena di sungai nanti ada yang airnya diam berjalan, ada yang airnya agak deras, ada yang sangat deras. Kalau kalian itu sabar, pegang ilmunya, insya Allah nanti akan sampai ke lautan yang lebih luas lagi. Jadi ini adalah hal yang paling mendasar, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti mencari ilmu. Karena semakin besar tantangan, semakin luas kehidupan. Di sungai, di kolam renang cuma adanya barangkali air saja. Belum ada permata, belum ada ikan. Nanti di luar udah mulai kelihatan ada ikan tuh di sungai. Dan yang paling dahsyat nanti kalau sudah masuk ke gerbang kehidupan, sudah menikah, berkeluarga, di situ masuk ke dalam alam lautan. Di sana ada permata, di sana ada ikan yang luar biasa. Di situ orang kelihatan bisa hidup atau tidak adalah pada saat itu nanti. Tapi itu dari hari ini. Ya, makanya kalian dimanapun berada, cari ilmu dan mencari ilmu, dan yang penting cari guru. Ya, karena banyak sekali ulama-ulama yang kita cari, karena mereka itulah orang-orang yang luar biasa dalam keilmuan. Yang ketiga pesan Abi kepada kalian semua, bahwa dalam mengalami hidup yang setelah ini tidak lain adalah Abi berharap kalian ini, terutama ya laki-laki, tembuslah dunia dakwah ini dimanapun kalian berada. Kita tidak bisa menjangkau semua, maka kita ambil yang kita bisa. Kalau ada rumput sama emas, kalau manusia mana yang diambil? Emas. Kalau kambing dihadapkan emas dengan rumput, mana yang diambil? Jadi yang pintar siapa, yang bodoh siapa? Kalau manusia ada emas di depannya, ada rumput di hadapannya, dia ambil itu rumput, dalam konteks maslahat kemanfaatan dia bodoh. Kenapa? Karena kalau emas itu dijual, rumput dia dapat, yang lain dia bisa ambil. Bagi kambing nggak peduli itu emas berapa nilainya, karena bagi dia yang paling penting adalah makan, kenyang. Sampah di hadapan orang yang berilmu jadi uang tidak? Jadi. Emas di tangan orang yang bodoh tidak jadi apa-apa. Apa maksudnya? Kalian itu nanti kalau ada yang sanggup ya berdakwah di hadapan orang-orang yang di diskotik, masukkan mereka itu. Di antara kalian ada yang sanggup berdakwah di antara orang-orang yang maaf pelacur, masuklah pada mereka. Tapi bukan untuk diwarnai, tapi mewarnai. Kalau ada anak-anak jalanan yang butuh bimbingan, kalian sanggup masuk. Itulah dunia dakwah itu. Yang sanggup nanti menjadi pejabat, jadi presiden, jadi gubernur, insya Allah kalian juga harus sanggup membawa kepada kebaikan. Ya,
Jadi intisarinya adalah hidup kita semua kembali kepada Allah. Ya, sampah bisa menjadi bernilai di hadapan orang yang berilmu, ya, emas bisa menjadi tidak bernilai di hadapan orang yang tidak berilmu. Jadi di mana di posisi kita adalah hendaklah kita ini dimanapun kalian jangan hidup tergantung itu tuh, ya, jangan hidup ngandelin itu. Kalau itu yang menjadi andalan kalian, itu semua kebakar, kebanjiran, selesai. Tapi yang dipegang adalah kualitas diri. Karena al-alim, orang yang beralim itu, orang yang berilmu itu nurun, dia menjadi cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Sementara orang yang cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Nah, yang ketiga terakhir untuk bekal kepada kalian, untuk sukses itu butuh integritas. Maka Nabi SAW ketika beliau itu berdakwah, yang pertama betul dipegang adalah sifat sidik. Ya. Sifat sidik ini adalah integritas. Kalian harus betul-betul jaga dimanapun. Darut Tazkiyah ini adalah darah nadi kalian. Orang tua kalian yang menyebabkan kalian lahir, mereka seumur hidup sampai akhirat orang tua kalian. Nggak bisa lepas, walaupun kalian di Amerika, orang tua kamu di sini. Kenapa? Karena darah kalian ada dari sumber darah mereka. Nah, darah ilmu kalian ada dari sini. Maka tidak boleh kalian lupa kepada Darut Tazkiyah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hendaklah kalian juga menjadi penerus-penerus di sana itu. Makanya wabil khusus yang perempuan, semua anak-anak ya santriku, ya, saya berharap jaga betul hari ini jihad kalian bukan menjadi profesor, doktor, itu nomor sekian. Jihad kalian yang paling penting adalah pertama, jaga diri dan harga diri pada hari ini. Hari ini zaman medsos begitu luar biasa, makanya jaga akhlak-akhlak Islam yang paling sederhana. Mulai dari tidak bersalaman dengan yang non muhrim. Jangan membuka aurat di hadapan laki-laki yang tidak halal buat kalian. Dan yang paling penting adalah jaga diri, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Itu jihad yang paling besar hari ini buat anak-anak kita semua. Banyaknya sholat relatif, banyaknya ruku relatif, banyaknya baca Al-Quran itu relatif. Tapi jaga diri ini paling penting. Maka pada semua jaga diri. Kenapa? Karena wanita itu sekali gagal bisa 1 juta kerugian yang dihadapi. Ini penting karena hari ini yang menjadi tentang besar bagi kita adalah bebasnya pergaulan di luar itu. Nanti mereka akan kuliah berhadapan dengan dunia luar. Di pondok di sini dekat laki-laki kita halau, besok di sana mereka akan bersama. Ini yang menjadi tonggak, harus betul-betul dijaga akhlak itu. Demikian pula laki-laki semuanya. Ya, semoga kalian dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak yang sukses dunia akhirat, dijadikan orang-orang yang bisa membawa kebaikan buat seluruh umat manusia. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali santri. Kalau anak-anak kita belum maksimal bisa kami berikan yang terbaik. Kami sadar betul kalau guru-guru marah-marah buat anak-anak kita, saya yakin itu ata-ata karena cinta mereka kepada anak kita. Agar mereka baik, agar mereka itu menjadi anak yang soleh, anak yang bermartabat. Maka kalau ada guru yang selama di pondok misalnya ada yang berlaku kurang baik, itu pasti kesalahan saya. Saya mohon maaf secara pribadi kepada semua wali santri. Ya, kita berharap dia hari kiamat nanti saling meringankan, bukan saling memberatkan. Maka kalau ada yang masih keberatan, yang masih punya rasa unak-unak, tolong sampaikan kepada saya. Biar saya akan tebus itu, jangan sampai di akhirat saya celaka, jangan sampai di akhirat guru-guru celaka. Kita hanya ingin semua menjadi jalan pemudah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu maafkan atau tidak?
Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kita berharap sekali lagi kita ini bersaudara dunia akhirat. Ya, mereka anak-anak kita semua, bapak sebagai ayah kandung, ibu sebagai ibu kandung, kami sebagai guru kandung buat mereka. Kita berharap kita, bapak dan mereka semua nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa memang tahun ini ada 2 wisuda yang kami berikan, baik yang sudah ataupun belum, karena memang kita punya slogan SMP itu adalah mereka sekolah sambil mondok. Aliyah itu mondok sambil mondok sambil sekolah. Itu istilah yang kami gunakan agar mereka yang aliyah lebih fokus kepada pendidikan keagamaan di luar yang formal. Maka dari itu, kalau nanti ada yang disudah sebagian karena sudah menyelesaikan semuanya, itu akan kami berikan kesempatan buat yang belum, itu nanti di bulan Januari. Jadi memang nanti kepondokan itu kita tidak ada basa-basi. Kalau mereka kita bilang hafal juz 29 30 ya hafal. Kalau mereka hafal Alfiyah 500 bait ya mereka memang hafal. Kalau mereka hafal Imriti ya mereka hafal. Jadi bukan sebagai nilai sekedar kami berikan. Maka beberapa anak-anak yang sudah lulus, yang sudah sampai kepada target, alhamdulillah. Dan yang belum nanti termasuk yang sekarang kelas 11 besok naik kelas 12, nanti itu mereka ada 2 wisuda. Wisuda pertama di bulan Januari khusus kepesantrenan, dan wisuda di bulan Juni formal dan kepesantrenan bagi yang belum selesai di bulan Januari. Ini yang tahun ini ada sebagian memang oleh panitia disebutkan ada beberapa anak yang memang sudah kita berikan kesempatan untuk memberi diuji oleh gurunya, ada yang belum sempat, ada yang lain. Maka barangkali kalau ada yang belum diwisuda itu nanti nggak usah khawatir dan tidak usah malu, karena agama tidak untuk stempel. Jadi kepada anak-anak yang belum nanti boleh ya dengan senang hati agar menunjukkan kualitas kalian lebih baik lagi. Yang sudah alhamdulillah, sehingga nanti di luar akan bisa lebih memperdalam kembali. Khusus kelas 3, kelas 9, Abi berpesan, selalu Abi berpesan, kalau kalian ada yang tidak lanjut di sini, carilah tempat yang lebih baik dari Darut Tazkiyah, lebih baik dari pondoknya, lebih baik kualitasnya, lebih baik dari pelajaran-pelajarannya, sehingga ketika beliau nanti pindah ke tempat lain akan naik ke level yang lebih tinggi ketimbang yang ada di sini. Tapi kalau turun, ya kami berharap tidak demikian. Ya, itu pesan Abi secara khusus kepada kelas 9 yang akan tidak lanjut untuk ke depan. Dan kelas 12 yang akan kuliah, silakan mencarlah kalian, ambil psikologis, ambil itu Al-Quran, ambil juga yang senang matematika, ambil semua. Karena tadi pada prinsipnya adalah ilmu itu tergantung niatnya. Dagang Al-Quran niat dunia menjadi nilai dunia. Dagang emas niatnya akhirat, dia akan sampai kepada akhirat. Jadi semua kembali innamal a'malu binniyat. Itu yang Abi sampaikan kepada kalian. Sukses semuanya atas perjuangan kalian. Semoga kelak ini alumni yang keempat. Kalau yang Mas Santri yang ketiga, kebayang dalam jejak pendidikan, maka mereka kalau 4 tahun kuliah, lalu berkeluarga, lalu bekerja, jadi masih jauh. Mudah-mudahan dalam waktu 15 tahun, 10 tahun ke depan, kita bisa lihat mereka nih ada yang jadi gubernur, jadi ulama, jadi presiden, jadi pengusaha yang dermawan. Itu nanti kita akan doakan mereka semoga sampai pada titik itu. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali saya sampaikan. Sekali lagi sukses buat anakku semua. Orang tua terima kasih, mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang kami buat selama ini. Semoga kita semua sekali lagi Allah jadikan orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih, sukses. Abi akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.